Oke guys, welcome back to my channel. Di sini gue mau pulang dulu guys. Kita pulang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jam segini udah pulang kerja guys. Oke. Nah, kali ini gue mau membahas tentang kenapa stang atau setir sepeda motor itu bisa oleng atau bisa nggak stabil saat dinaikin, dan kalau di stangnya dilepas dikit aja oleng. Soalnya gue juga udah pernah dulu bro oleng kayak gitu bro, sampai kecelakaan pernah, tapi beda waktu sih, bukan oleng. Gue kecelakaan, gue crash, videonya juga udah tayang di YouTube. Ini video, link videonya di atas guys, anjay. Nah, kenapa gue pernah jatuh? Ya karena kurang konsentrasi aja. Nah, penyebabnya itu kita kembali lagi ke topik kenapa motor bisa oleng bro. Yang penyebab utama itu, oke bentar, kita belok dulu. Oke, kembali lagi ke topik. Penyebab utama itu pernah crash atau mungkin pernah jatuh, dan salah satu shock breakernya itu bengkok. Itu mengakibatkan oleng juga bro. Itu faktor pertama. Faktor kedua, T ini sama T yang bawah itu enggak sejajar. Jadi ketika lo lepas stang itu dia bakal oleng kanan kiri gitu. Intinya enggak stabil. Itu juga bisa. Faktor ketiga, velg bro. Velg juga bisa mengakibatkan oleng loh bro. Kalau velg nggak sempurna, bulat sempurna, atau pernah crash, atau lo beli bekas terus nggak tahu kena crash atau belum, itu lo nggak nanyain atau lo dibohongin, itu juga faktor selanjutnya. Nah, faktor terakhir yang pernah gue alamin ya, yang menurut gue itu faktor yang paling kadang mungkin nggak terfikirkan oleh siapapun, dan gue pun juga dulu nggak terfikirkan sampai situ bro. Itu adalah faktor ban depan yang halus dan juga kempes. Faktor ban depan udah halus ditambah kempes, maksudnya nggak kempes seluruhan ya bro, sedikit kempes, itu aja udah cukup membuat stang kalian itu oleng loh. Soalnya gue udah pernah bro, gue ban depan emang udah botak,
dan agak kempes dikit. Gue nggak ngeh ini kenapa motor oleng terus gitu, apa karena habis crash? Bukan gitu, karena saya belum crash. Kenapa gitu? Setelah saya pikir-pikir, berlama loh bro itu bro, kempesnya itu cuma dikit loh, dikit banget. Jadi saya nggak terlalu ngeh gitu loh, nggak terlalu curiga ke situnya bro, dikit banget soalnya kempesnya. Jadi aduh, nah habis itu gue tahu, oh ini mungkin karena banyak gue pompain ke ini kan, nitrogen, gue isi nitrogen ke SPBU. Biasanya kan ada yang ini tambal ban isi nitrogen gitu kan, saya isiin di situ, ternyata fake, udah gak oleng-oleng lagi. Gue isiin penuh full anjay. Habis itu baru enak lagi, nggak ada oleng-olengan lagi seperti dulu bro. Jadi kita juga harus apa ya, aware gitu loh bro, hati-hati juga kalau berkendara, dan perawatan motor, kendaraan atau transportasi itu tetap harus nomor utama ya bro, karena keselamatan kita di saat berkendara itu faktor pribadi kita, menentukan juga keselamatan kita. Jadi kita harus jadi kita harus peduli perawatan kendaraan. Kalau gue sih, karena di deket rumah ada bengkel resmi dan nggak ada PKL di bengkel itu, nah gue selalu ke situ bro. Kalau ada PKL nggak jadi, gue cuma nanyain barang yang nggak ada. Anjay, nanyain ke bengkel resmi barang yang nggak ada ya kan, karena ada PKL. Jadi nanti gue males motor dipegang PKL. Bukannya nggak percaya bro, tapi kan PKL tuh walaupun udah dikasih teori, tapi praktek lapangan sama teori itu jauh bro. Gue bukan meremehin PKL ya bro, tapi kalau mekanik yang udah biasa, udah handal kan, udah oke lah, udah kompeten lah gitu kan. Oke, itu aja tips dari saya. Jadi rawat kendaraan Anda, lebih hati-hati berkendara, dan soal ban dan rem itu faktor utama kita juga berkendara. Keselamatan, faktor keselamatan kita berkendara juga. Jadi jangan disepelekan ya bro. Ini pada ngapain gitu? Pada ngapain anak-anak? Udah duluan. Kurang kerjaan ya. Oh, kan nggak masuk sekolah bro, nggak pakai helm, videoin truk kayak gitu, emangnya nggak berbahaya gitu loh. Gimana sih? Oke bro, segitu aja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau menurut Anda bermanfaat, kalau bermanfaat, like video ini. Kalau
tidak bermanfaat boleh dislike. Dan kalau lo nggak suka dengan video ini mohon di subscribe bro. Kalau nggak suka ya subscribe aja sih, kenapa juga, karena gue baru mulai kan ya, terserah lo lah mau subscribe, tapi gue saranin subscribe karena subscribe itu gratis lo bro, gratis dan tidak bayar apapun, cuma klik dah gitu doang, udah bikin seneng gue, bikin semangat gue gitu buat video-video yang nggak berfaedah gitu, sedikit faedah sedikit doang.